Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, kalau misalkan teteh tanya, kalau misalkan kita pasangan suami istri mau melakukan hubungan biologis, lebih baik sebelum makan atau sesudah makan? Kenapa teteh harus ada pertanyaan seperti itu? Emangnya itu berpengaruh ya terhadap kualitas nanti kita melakukan hubungan biologis? Oh, ternyata ada hubungannya. Apa itu hubungannya? Baik, karena di dalam kitab Qurratul Uyun ini, di sini teteh ada suatu bait yang mana bait ini yang menerangkan akan wahdar, takut kalau misalkan kita melakukan berhubungan biologis atau kurang baik, misalkan kita melakukan berhubungan biologis di beberapa situasi tertentu. Baik, situasi apa saja itu teteh? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Di sini kemudian dilanjutkan ada beberapa situasi dan juga kondisi kurang baik sekali kalau misalkan pasangan suami istri itu melakukan hubungan biologis. Jadi bahasanya wahdar ya, kita harus takut dalam keadaan situasi seperti ini. Ya, di sini berupa bait nazom menggunakan baharojaz. Sepertinya sama teteh kita nazomkan aja ya, biar mengingat ketika masa waktu dulu teteh ngaji di pondok gini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. واحذر من الجماع في حال الظما والجوع صحيها كهو منظما والغيظ والفرج كذا ورادا والشبع والشهر كذاك مسندا والقيء والإسهال في النظام كذا خروجك من الحمام أي قبله كالتعب والحجامة فاع وحقاك بلا ملامة. Nah, Allah alam. Jadi artinya kita harus takut bagi pasangan suami istri kalau misalkan melakukan hubungan biologis di dalam keadaan haus gitu ya. Kemudian lapar banget perutnya. Terus apalagi nih, dalam keadaan emosi, marah, terlalu have fun, terlalu bahagia, keadaan kemudian wasyib'i itu artinya syib'i itu kenyang, perutnya kenyang banget, kemudian dari bangun tidur, kemudian wal qai'i sesudah muntah, wal ishali atau sakit perut, ya, kemudian juga dibekam, seperti itu. Ini semuanya ada alasan-alasannya. Baik, apa nih alasannya? Dalam keadaan-keadaan seperti ini kurang baik kalau suami istri melakukan hubungan biologis tersebut. Baik, sekarang apa nih teh alasannya ya? Ya seperti yang barusan teteh sampaikan. Barusan teteh ingat bahwa di dalam keadaan lapar, pasangan suami istri tersebut itu kurang baik untuk melakukan hubungan biologis. Nah, di dalam keadaan lapar, kenapa kurang baik? Ini berbeda ya antara laki-laki dan juga perempuan. Kalau untuk laki-laki lebih baik sangat menghindari sekali di dalam keadaan lapar. Jadi kalau misalkan lapar, ya sesegera mungkin suami kita itu makan dulu. Biarkan makan dulu, nikmati makannya sampai cukup. Mau sampai kenyang, monggo silahkan, tapi jangan terlalu israf berlebihan ya. Nah, kenapa kurang baik kalau misalkan di dalam keadaan sangat lapar banget kalau dipaksakan? Karena makanan itu kan nanti yang akan berubah menjadi energi, ya kan? Dari makanan tersebut itu akan dapat mengalir ke seluruh bagian aliran darah bagi milik suami kita. Ya, akan berubah menjadi energi tersebut akan berubah menjadi stamina. Bukankah bagi seorang laki-laki itu sangat dibutuhkan sekali power, akan sangat dibutuhkan sekali stamina ketika mau melakukan hubungan biologis tersebut. Dan tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap nanti kualitas air sang laki-lakinya dan akan berpengaruh sekali akan orgasme suami kita tersebut. Ya, jadi kalau lapar silahkan makan aja dulu sampai dengan merasa puas. Nah, tetapi sebaliknya, justru kalau untuk perempuan itu kurang baik kalau di dalam keadaan kenyang, ya. Jadi kalau misalkan lapar, bagaimana nih teteh? Oke, silahkan lapar, menikmati apa aja dulu. Tapi kalau bisa, jangan sampai makan sampai kenyang banget. Kenapa? Karena kalau misalkan perempuan, itu karena kalau perempuan dengan laki-laki itu hormonnya berbeda, ya. Itu dapat berpengaruh terhadap psikologisnya juga berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Kalau misalkan perempuan lapar, makan dulu, makannya tuh sampai kenyang banget. Ini ceritanya sampai kenyang banget gitu ya. Kalau sampai kenyang banget, biasanya si perempuan tersebut itu malas gerak. Biasanya malas gerak, kalau udah kenyang banget malas gerak, dan biasanya di 5 sampai ke 10 menit selanjutnya setelah beres makan yang kenyang banget, hawanya langsung ngantuk.
Kalau misalkan hawanya ngantuk sama suaminya diajak, kira-kira nanti ibadahnya asyik tidak? Kalau menurut Teteh sepertinya tidak asyik ya kalau kita diajak sama suami dalam keadaan ngantuk banget. Nanti kira-kira ibadahnya kenapa Teteh tidak asyik? Kemungkinan besar tidak ada perlawanan. Maaf ya, para suami kira-kira kalau misalkan istri kita melakukan hubungan biologis dengan kita kalau tidak ada perlawanan, asik apa asik? Sepertinya suami kompak akan menjawab tidak terlalu asik ya teh kalau misalkan tidak ada perlawanan. Nah alasannya adalah seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, ternyata secara diteliti gitu ya, ada penelitian Teteh pernah baca gitu ya di dalam penelitian itu, kalau misalkan seorang wanita setelah makan, makannya tuh puas banget, itu seorang perempuan biasanya have fun, biasanya bahagia dan tidak membutuhkan kebahagiaan yang lain. Jadi udah ketika makan kenyang puas, wanita itu sudah mencapai kepada klimaksnya ya, klimaks kebahagiaannya dari makan yang puas tersebut sehingga tidak membutuhkan kebahagiaan yang lain. Aduh sepertinya udah deh aku tidak perlu dipuasin lagi sama suaminya, wong ini dengan makan aja aku udah merasa puas. Nah itulah ya perbedaannya antara laki-laki dan juga perempuan. Kalau begitu solusinya bagaimana Teteh? Kalau begitu solusinya jika istri kita lapar silahkan mencemil aja, makan-makan cemilan, artinya yang tidak terlalu mengenyangkan banget gitu ya, sampai nasi 2 piring, ya makanan-makanan ringan, bagusnya yang menyehatkan tubuh. Nah, kalau misalkan untuk suami kita, kalau misalkan lapar, silahkan makan aja dulu sampai puas gitu ya, dan lebih baik dilakukan makannya tersebut 1 jam sebelum melakukan hubungan biologis tersebut. Nah, itu solusinya. Kemudian dilanjutkan kembali, barusan kurang baik, wahdar harus dijauhi, ditakutkan kalau melakukan hubungan biologis tersebut di dalam keadaan emosi. Nah, kalau untuk kenapa sih nggak baik dalam keadaan emosi, ya sepertinya sudah pada tahu deh gitu ya jawabannya. Ya karena kalau misalkan emosi mau asik gimana ya kita melakukan hubungan biologisnya tersebut, ya jelas banget itu akan menurunkan akan kekuatan gairah seksualitas baik bagi seorang istri ataupun bagi seorang suami. Ya, oleh karena itu kan, makanya ini sebetulnya nyambung ya kepada foreplay yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kenapa wanita itu membutuhkan foreplay yang lebih lama dibandingkan dengan laki-laki ya. Dan bahkan ini juga tadi juga kan ada harus ditakuti kalau misalkan terlalu bahagia. Kenapa? Karena kalau misalkan terlalu bahagia itu akan sangat sulit sekali mengendalikan kesadaran akalnya. Dan ini biasanya cenderung banyak terjadi oleh para wanita dibandingkan dengan laki-laki. Karena ya Teteh juga seorang wanita, disadari dan juga harus diakui memang kalau wanita itu agak sulit untuk mengendalikan emosi, sulit untuk mengendalikan mental. Mungkin untuk hal ini yang harus lebih banyak belajar itu adalah para wanita seperti itu ya, karena moodnya tuh kadang sangat mudah sekali untuk berubah-ubah. Tetapi bukan berarti di laki-laki juga tidak ada. Tentu di laki-laki pun ada ya, laki-laki pun sama kan, ada rasa emosinya, mungkin ada rasa kesalnya. Jadi kalau misalkan permasalahannya itu berhubungan antara pasangan suami istri, jangan berani-berani melakukan hubungan biologis ya. Harus diselesaikan dulu permasalahannya, tenangkan dulu hatinya sampai benar-benar tuntas gitu ya. Apa sih yang membuat kesal kamu ke suami? Apa yang membuat kesal kamu ke istri? Tuntaskanlah dulu ya, biar nanti benar-benar melakukan hubungan biologisnya tersebut, menikmati hubungan biologisnya nanti berkualitas dan tentu akan sangat berkesan ya. Jadi bereskan aja dulu. Kalau permasalahannya dengan orang di luar, setidaknya luapkanlah apa itu kepada istri kita atau kepada suami kita, barangkali ada pasangan kita yang dapat memberikan solusi atau tidak dapat memberikan solusi, setidaknya kita lebih tenang karena meluapkan perasaan kepada pasangan kita. Baik, terus tadi apa lagi ya? Teteh lupa lagi. Tadi apa ya? Oh iya, udah dibekam ya. Udah dibekam, tahu dibekam itu yang di sedot darah gitu ya. Seperti itu juga itu kurang baik. Kemudian di dalam keadaan kita lelah, kita kurang tidur, ya kita bisa pahami ya, itu semuanya dapat melumpuhkan akan gairah seksualitas kepada pasangan suami dan juga istri. Ini semua yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi. Dan bahkan di sini ada sedikit kelanjutannya ya. Kata Imam Ar-Razi, kalau misalkan pasangan kita itu keadaan tubuhnya, pembawaannya ya, kan suka ada setiap fisik tubuh seseorang itu punya bawaan ya. Kalau misalkan pembawaannya itu tubuhnya sangat kurus kering, kurus tapi kurus kering, kita suka menemukan ya ada fisik yang seperti itu, lebih baik, ini bahasanya lebih baik, kata Imam Ar-Razi, kurangilah melakukan hubungan biologis pada keadaan musim panas tiba, seperti itu.
Kemudian kalau misalkan keadaan fisik tubuh kita yang mudah banget, apa ini bahasanya, ya suka mudah banget kayak menggigil, mudah banget kedinginan, mudah banget panas dingin gitu ya kondisi fisiknya, lebih baik dikurangilah melakukan hubungan biologis ketika musim kemarau atau mau pada hujan tiba. Dan kata Imam Ar-Razi, harus dihindari sekali melakukan hubungan biologis pada musim pancaroba seperti itu. Alasannya apa? Alasannya kalau misalkan pasangan suami istri tersebut ingin melakukan hubungan biologisnya yang berkualitas, yang dapat mencapai orgasme pada tingkat klimaks kedua-duanya, ya. Dan agar mendapatkan kelahiran anak yang sempurna, baik secara fisik, baik secara akal, dan juga mendapatkan benih yang baik, begitu ya. Ini semuanya pendapatnya yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi. Masya Allah, semoga ini referensi kitab yang Teteh bacakan di dalam kitab Qurratul Uyun ini, tapi hanya sebatas membacakan aja gitu ya. Semoga ini semuanya dapat membantu, wabil khusus bagi pasangan suami istri. Semoga keluarga kita semakin harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dapat berkumpul dengan keluarga yang kita cintai di dunia dan tentunya di akhirat kelak di dalam syurganya Allah. Wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.